Baik, sebelum saya mempresentasikan tentang pengendalian sistem informasi berdasarkan komputer, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Yerli Luslaya, NPM 19200940086, jurusan Sistem Informasi. Langsung saja, pengendalian sistem informasi berdasarkan komputer ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer sistem. Ada 4 prinsip keandalan sistem, yaitu 1. Ketersediaan. Ketersediaan ini merupakan sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. 2. Keamanan. Keamanan ini merupakan sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. 3. Dapat dipelihara. Dapat dipelihara ini juga merupakan sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. 4. Integritas. Integritas ini merupakan pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan. Bagi setiap prinsip keandalan di atas harus memiliki 3 kriteria yang dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian tersebut, yaitu 1. Entitas mempunyai tujuan kinerja, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan, dan yang telah memenuhi tiap prinsip keandalan. 2. Entitas menggunakan prosedur, people, dan software, dan data. Entitas mengawasi sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar untuk setiap prinsip keandalan. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan, yaitu perencanaan strategis dan penganggaran. Strategis ini merupakan anggaran yang telah dibuat terlebih dahulu, dan penganggaran ini juga merupakan mendasarkan pada program yang telah dibuat. 2. Mengembangkan rencana keandalan sistem. 3. Melaksanakan dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam suatu melakukan fungsi yang berbeda. Dokumentasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu dokumentasi administratif. Ini merupakan mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data. 2. Dokumentasi sistem merupakan mendeskripsikan setiap sistem, aplikasi, dan fungsi utama pemrosesannya. Dokumentasi operasional merupakan mendeskripsikan hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Ketersediaan ini ada beberapa bagian, yaitu meminimalkan waktu kegagalan sistem. Pemeliharaan untuk pencegahan ada 2, yaitu sistem pasokan tenaga listrik yang stabil, batas toleransi kesalahan. Rencana pemulihan dari bencana ada beberapa, yaitu meminimalkan gangguan, kerusakan, dan kerugian, memberikan cara alternatif, memproses informasi untuk sementara waktu, meneruskan jalannya operasi normal sesegera mungkin, melatih dan memperkenalkan personil dengan operasi perusahaan secara darurat, prioritas proses pemulihan, jaminan, data dan file program cadangan. Data dan file program cadangan ini ada beberapa bagian juga, yaitu
pengaman elektronis, konsep rekonstruksi bertingkat, prosedur pengulangan, penugasan khusus, fasilitas cadangan komputer dan telekomunikasi, uji dan revisi periodik, dokumentasi yang lengkap. Mengembangkan rencana keamanan. Mengembangkan rencana keamanan merupakan mengembangkan dan memperbaharui terus-menerus rencana keamanan yang komprehensif. Salah satu pengendalian penting dapat diidentifikasi oleh perusahaan, yaitu pertanyaannya adalah kebutuhan apa yang diminta, siapa yang dapat mengakses informasi, kapan mereka membutuhkan, pada sistem yang mana informasi berada. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem, yaitu di dalam sistem informasi yang sangat integrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka mengurangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai, seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi tersebut, yaitu 1. Administrasi sistem, 2. Manajemen jaringan, 3. Manajemen pengaman, manajemen perubahan pemakai, analisis sistem, pemrograman, operasi komputer, perpustakaan sistem informasi, pengendalian data. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem juga merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi-fungsi ini haruslah orang-orang yang berbeda. Mengizinkan seseorang untuk melakukan 2 atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai, yaitu tepatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personel yang memiliki otoritas saja. Memiliki hanya 1 atau 2 jalan masuk ke ruang komputer. Meminta ID pegawai yang sesuai. Meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi. Gunakan sistem alarm keamanan. Batasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi atau atas terminal dan PC yang memiliki otorisasi. Pasang kunci di PC dan peralatan komputer lain. Batasi akses ke pemrograman data dan perlengkapan offline. Tepatkan hardware dan komponen penting sistem lainnya jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran. Tidak meneruskan perlengkapan komputer. Pengendalian atas akses secara logis. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan kepada mereka, dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan pada mereka. Apa sajakah pengendalian atas akses secara logis itu? 1. Password. 2. Identifikasi melalui kepemilikan fisik.
3. Identifikasi biometris. 4. Uji kesesuaian. Perlindungan PC dan jaringan klien atau server. Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting, yaitu latihlah pemakai mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Batasi akses dalam menggunakan kunci di PC dan apabila mungkin, buatlah kebijakan dan prosedur. PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan dalam lagi. Simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer yang termasuk dalam jaringan setelah tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Buatlah cadangan hardware driver secara teratur. Enkripsi atau lindungi file dan password. Buatlah dinding pelindung di sekitar sistem operasi. Memastikan bahwa PC harus dibawa dalam sistem pengamanan. Gunakan pengendalian password berlapis untuk membatasi akses pegawai ke data yang tidak sesuai. Gunakan spesial atau program pengaman untuk mendeteksi kelemahan dalam jaringan. Pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. 1. Ukuran dan kompleksitas internet sangat besar. Internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk dan pelayanan jaringan. Akses pesan ke yang lain. Banyak website yang pengamanannya salah. Hacker tertarik pada internet. Beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet, yaitu password, teknologi enkripsi, prosedur verifikasi, routing. Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firmware, hardware, dan software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan atau luar jaringan yang tidak dipercaya. Firewall adalah pembatasan antar jaringan yang menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Upload elektronik dapat melindungi pesan email. Keterpeliharaan. Dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan, yaitu pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Perubahan pengendalian manajemen. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen-elemen utama, yaitu rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja sistem, peninjauan pasca implementasi. Perubahan pengendalian manajemen. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut: peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Semua permintaan diserahkan dalam format yang baku. Pencatatan dan peninjauan permintaan perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotorisasi. Penilaian dampak perubahan yang diinginkan terhadap tujuan, kebijakan, dan standar keamanan sistem. Pengkategorian dan penyusunan semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan. Implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendadak. Pengkomunikasian semua perubahan ke manajemen.
permintaan, peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen IT terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab pribadi. Penugasan tanggung jawab khusus bagi semua yang terlibat dalam perubahan dan awasi kerja mereka. Perubahan pengendalian manajemen dan pengontrolan hak akses sistem untuk menghindari akses data dan sistem yang tidak memiliki otorisasi. Pemastian bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Pengujian semua perubahan hardware infrastruktur. Pemastian adanya rencana untuk melindungi semua perubahan sistem yang kritis untuk menjaga kemungkinan adanya sistem yang tidak bekerja atau tidak berjalan sesuai. Implementasi fungsi kepastian kualitas. Pembaruan semua dokumentasi dan prosedur ketika perubahan diimplementasikan. Integritas yaitu perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. 2. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam program pemrosesan data. Integritas pengendalian sumber data merupakan perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi, akurat, lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuannya dengan tepat waktu. Pengendalian dapat sumber berikut mengatur integritas input, yaitu 1. Desain formulir, pengujian urutan nomor formulir, dokumen berputar, pembatalan dan penyimpanan dokumen, otorisasi dan pemisahan tugas, visual scanning, verifikasi digit pemeriksaan, verifikasi kunci. Integritas, rutinitas, validasi input. Rutinitas validasi input merupakan program yang memeriksa integritas data input pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas ini validasi ini mencakup beberapa input, yaitu 1. Pemeriksaan urutan, pemeriksaan jangkauan, pemeriksaan batasan, pengujian kelogisan, pemeriksaan data yang redundan, pemeriksaan file, pemeriksaan tanda, pemeriksaan validitas, pemeriksaan kapasitas. Integritas pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan. Pengendalian entry data online mencakup beberapa bagian, yaitu pemeriksaan file, batasan, jangkauan, kelogisan, tanda, validitas, dan data yang redundan, nomor ID pemakai, pengujian kompatibilitas. Jika memungkinkan, sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis. Pemberitahuan, pra-pemformatan, pengujian kelengkapan, verifikasi closed loop, catatan transaksi, pesan kesalahan. Data yang dibutuhkan untuk memproduksi dokumen entry data online harus disimpan sepenuhnya untuk memenuhi persyaratan legal. Integritas pengendalian proses dan penyimpanan data. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data adalah sebagai berikut: kebijakan dan prosedur, fungsi pengendalian data, prosedur rekonsiliasi,
rekonsiliasi data eksternal, pelaporan penyimpangan. Integritas pengendalian prosesan dan penyimpanan data juga pemeriksaan sirkulasi data, nilai default, pencocokan data, label file, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, pengendalian konversi data, pengamanan data, pengendalian output, yaitu fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format sesuai output, dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari, mendistribusikan output ke komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Pengendalian output mewajibkan memakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketepatan semua output komputer yang mereka terima, menyobek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi risiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya menguasai jaringan network. Kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan enkripsi data, prosedur verifikasi routing, pemeriksaan kesamaan, dan teknik pengetahuan pasar. Pengendalian transmisi data juga pengendalian transmisi data memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan elektronik data interhead atau EDI atau electronic funds transfer dalam mengurangi risiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian, yaitu 1. Akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. 2. Identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otorisasi. 3. Prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan hal yang penting, dengan password dan nomor telepon penghubung diubah secara berkala. Pengendalian transmisi data, itu enkripsi harus digunakan untuk mengamankan data yang disimpan secara data yang dikirim. Rincian semua transaksi harus dicatat yang ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang tidak berfaedah. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.